Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala ini selalu memberikan nikmat kesehatan dan nikmat uang dan nikmat yang bisa kita rasakan. Maka ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberikan kita nikmatnya, untuk kita sekarang mensyukuri nikmat tersebut dengan tambah perasaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ada perkataan utama yang mana Allah mengatakan kullu ni'matin la tu'addu Allah menjadikan setiap kenikmatan atau bersakir mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kamu menikmati itu menjadi musibah. Maka Allah merupakan kalimat syukur alhamdulillah wa ta'ala. Salawat dan salam senantiasa kita ucapkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jemaah sekalian, yang Subhanahu wa Ta'ala. Saya di sini selaku pengelola acara dan kajian samaran pada malam hari ini. Sebelumnya dengan kami membacakan susunan acara pada malam hari ini. Yang pertama pembukaan, yang kedua acara inti, yang ketiga lain-lain tempat penutup. Untuk mempersingkat waktu, memasukkan ada pertama yaitu pembukaan hari kita bersama mengatakan bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya kita sudah kunci yang akan diisi oleh beliau Ustaz Berki Syahid yang menjadi kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi anzalal Qur'ana hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Anzalahu rahmatan lil mu'minin wa shifaa'an lima fisudur. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidil anbiya'i wal mursalin nabiyina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah may yuridillahu bihi khaira yufaqihu fid-din. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulul karim. Musallin musalliyat, muslimin muslimat, jamaah majelis yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur kita kepada Allah sore ini atas ridha dan rahmatnya kita dapat menunaikan ibadah sholat maghrib dengan berjamaah. Semoga sholat kita, zikir dan doa-doa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagi keluarganya, para sahabat dan pengikutnya, dan umatnya yang setia mengamalkan dan mencintai sunnah-sunnahnya. Jamaah yang dimuliakan Allah, sore ini tema yang kami angkat adalah 7 azimah surah Al-Muzammil ayat 1 sampai dengan ayat 10. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam tinjauan sirah nubuwah berdasarkan tafsir al-hadis bahwa surah Al-Muzammil itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah Allah menurunkan Quran surah Al-Alaq 1 sampai 5. Setelah Allah menurunkan Quran surah Al-Qalam, baru kemudian Allah menurunkan
Quran surah Al-Muzammil ayat 1 sampai 10. Dan surah Al-Muzammil ini diturunkan pula oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum turunnya Quran surah Al-Mudaththir. Kita tahu bahwa surah Al-Mudaththir itu adalah perintah Allah kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk segera tampil ke gelanggang, tampil ke tengah-tengah publik masyarakat Arab untuk menyampaikan dakwah. Ada hikmah besar di sini. Allah Subhanahu wa taala sebelum menurunkan surah Al-Mudaththir perintah kepada Rasulullah untuk tampil ke gelanggang menyampaikan dakwah Islam, maka Allah turunkan Quran surah Al-Muzammil. Hikmah yang dapat kita ambil di sini bahwa untuk tampil ke gelanggang menyampaikan dakwah, untuk menyampaikan al-Islam ini, untuk mendakwahkan agama, bahkan untuk memperjuangkan agama, maka dibutuhkan yang namanya bekal. Bekal yang pertama tentu adalah al-ilmu, yaitu ilmu. Setelah iman tentunya adalah al-ilmu. Maka Allah menurunkan kepada Rasulullah SAW yaitu Quran pertama Al-Alaq 1 sampai 5 perintah untuk membaca Iqra. Bekal kedua untuk berjuang, yaitu maka selain bekal ilmu setelah beriman kepada Allah adalah bekal fisik yang kuat. Setelah bekal fisik yang kuat, yang dibutuhkan dan tidak kalah penting terutama bagi para pejuang adalah bekal spiritual, bekal mental spiritual. Dan sebenarnya kita sebagai umat Rasul membutuhkan yang namanya bekal spiritual yang kuat menjalani kehidupan ini. Karena disadari hidup ini pasti penuh tantangan. Jangankan dalam usaha dakwah agama, dalam usaha mencari dunia saja itu penuh dengan tantangan. Dalam usaha menjalankan tugas kekhalifahan itu penuh dengan rintangan. Maka bagi orang beriman agar punya mentalitas yang kuat, tidak mudah menyerah, tidak mudah mundur, dan tidak akan berputus asa apabila orang beriman itu memiliki bekal spiritual yang cukup. Nah, kenapa Rasulullah SAW kuat menghadapi tantangan dakwah pada zamannya? Dihina, dinistakan, dihalang-halangi, bahkan secara fisik dialami oleh Rasulullah SAW. Secara mental Rasulullah SAW dikata-katain Nabi sebagai tukang sihir, Muhammad sebagai kahin, sebagai dukun, Muhammad sebagai syairin, dan lain sebagainya. Bahkan Muhammad dikatakan sebagai majnun, orang yang kerasukan setan. Itu. Tapi semua itu dihadapi oleh Rasulullah dengan tenang, ya, dengan akal sehat, dengan hati yang lapang. Kenapa? Nah, disinilah rahasianya jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Karena sebelum Rasulullah tampil ke gelanggang dengan segala risiko dan tantangan dan rintangannya, Rasulullah sudah disiapkan oleh Allah yang namanya mental spiritual. Nah, bagaimana supaya kita punya spiritual yang bagus itu, spiritual yang kokoh itu. Sehingga kalau ada masalah dalam kehidupan ini kita tidak mudah menyerah. Bahkan mungkin mendapatkan ujian yang besar dalam hidup ini,
Tidak kemudian dia berputus asa, tapi ia hadapi semua tantangan itu dengan senyum, dengan ikhlas, dengan sabar. Nah, inilah yang dapat kita tiru cara Allah Subhanahu wa taala menempa spiritual Rasulullah Muhammad SAW sebagai tampil ke gelanggang. Apa bekal spiritual itu? Inilah 7 azimat dalam Quran surah Al-Muzammil 1 sampai 10. Kami meminjam istilah azimat gitu. Karena azimat itu dalam dunia perdukunan itu namanya apa? Jimat itu. Kemana-mana dia akan selalu dibawa. Di mana dia berada, di situ ada zimatnya kan gitu. Kapanpun keadaan apapun dia selalu menyertainya dan tidak mau ditinggalkannya gitu. Maksudnya para pejuang Islam, para orang beriman agar dia istiqomah menjalani kehidupan ini dengan segala tantangannya, maka seharusnya pesan dan nasihat Allah dalam Quran surah Al-Muzammil kita amalkan dimanapun kita berada, kapanpun kita berada, baik dalam keadaan lapang, lebih-lebih dalam keadaan sulit sekalipun, berusaha mengamalkan firman Allah, 7 perintah Allah dalam Quran surah Al-Muzammil. Nah, inilah rahasia Rasulullah SAW punya mental spiritual yang tangguh dan kuat. Gitu. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Ya ayyuhal muzammil." Wahai orang-orang yang sedang berselimut, diselimuti oleh beban-beban rasa tanggung jawab, belum lagi tantangan yang ditunjukkan oleh masyarakat Arab jahiliyah pada saat itu. Beban mental spiritual Rasulullah inilah yang sangat berat dirasakan, sehingga Rasulullah itu panas dingin, sehingga Rasulullah merasa adem panas badannya. Orang kalau punya tekanan mental, biasanya itu muncul perasaan panas dingin itu. Bisa flu berat itu. Bukan karena kena hujan yang deras, bukan. Tapi karena ada beban masalah dalam kehidupannya. Dan beban dan masalah yang dihadapi Nabi itu adalah tanggung jawab dakwah. Maka Rasulullah SAW kemudian menyelimuti dirinya sebagai bentuk beban yang diterima oleh Rasulullah SAW. Maka kemudian Allah menyeru Rasulullah yang sedang berselimut dengan masalah tadi dengan kalimat, "Ya ayyuhal muzammil." Wahai orang-orang yang sedang berselimut. Gitu. Ya. Nah, jemaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa perintah Allah kepada Rasulullah ini? Yang diselimuti dengan berbagai beban rasa tanggung jawab. Secara fisik terasa panas dingin, secara pikiran ada beban dakwah yang harus dijalankan sebagai seorang nabi dan rasul. Sementara masyarakat Arab jahiliyah itu mengolok-olok nabi. Mereka mengatakan, qalu huwa kahin. Dia adalah seorang dukun. Walaisa bikahinin, pada nabi bukan dukun. Wah, ini beban ini, Pak. Ya, beban mental yang diterima oleh Rasulullah. Qalu majnun. Nabi Muhammad ini sedang kerasukan jin. Ya. Walaisa bimajnunin, padahal nabi itu bukan orang gila. Ada yang mengatakan qalu huwa sahir. Nabi itu tukang sihir. Walaisa bisahirin, padahal Nabi itu bukan tukang sihir. Maka inilah yang membuat Nabi kemudian merasa beban. Dan di saat diselimuti oleh beban-beban tanggung jawab dakwah itulah Allah memanggil kekasihnya Muhammad, ya ayyuhal muzammil.
Apa perintah Allah? Kul kumil laila illa qalila. Kum, bangunlah ya Muhammad al-lailah di waktu malam illa qalila, kecuali sedikit saja buat tidur. Nah ini. Jadi zaman ilmukan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini perintah pertama kepada Rasulullah. Jadi kalau orang ingin punya mental yang tangguh, gitu Pak, menghadapi masalah tanpa pantang menyerah, ternyata tidak cukup hanya menyiapkan fisik yang kuat, fisik yang sehat, tetapi yang dibutuhkan adalah mental yang kuat, spirit yang matang. Nah ini Pak, bagaimana membangun kematangan spiritual ini? Di antaranya adalah bangun malam Bapak dan Ibu. Bangun malam. Ya. Sebagaimana perintah Allah pertama kepada Rasulullah, ya Muhammad, bangunlah kamu di waktu malam. Ya. Nisfahu, separuh dari malam itu. Kalau tidak mampu, awingkus minhu qalila, atau kurangi sedikit sehingga menjadi sepertiga malam yang terakhir. Ya. Jadi jemaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kalau ada umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian menjadikan azimah dalam kehidupannya, artinya ada amalan yang tidak pernah ditinggal dimanapun dia berada, maka dengan sholat tahajud tadi, maka insya Allah orang tersebut akan memiliki kekuatan mental spiritual, tidak mudah menyerah ketika menghadapi masalah, ya, apalagi sampai putus asa. Jadi bangun malam, ya. Makanya ada para pejuang muslim mengatakan, kalau ada orang yang mengaku sebagai seorang pejuang Islam, tapi kemudian dia tidak bangun tahajud qiyamul lail, maka cacatlah dia sebagai seorang pejuang. Gitu. Ya. Jadi jemaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka bagi kita luar biasa kalau kemudian kita bisa menjadikan malam-malam kita, khususnya di malam yang terakhir, untuk bangun sholat tahajud. Ya. Jadi jemaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka juga ada komentar para ulama, 7 pesan surah Al-Muzammil inilah sebenarnya thariqah rabbani, jalan yang ditempuh oleh seorang muslim untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk menyadap sekaligus meraih kekuatan rabbani sehingga dia punya mental yang kuat. Ya, sehingga tidak punya rasa takut dan gentar menghadapi musuh sekalipun. Karena apa? Kalau pejuang itu, kalau sudah mental spiritualnya itu kuat, bagus, maka ketika melihat musuh yang jumlahnya lebih besar sekalipun, Masya Allah, digambarkan oleh Allah dalam Quran surah Al-Ahzab, walamma ra'al mu'minun al-ahzab qalu hadza ma wa'adana Allah wa rasuluh wa sadaqallahu wa rasuluh wa ma zadahum illa imana wa taslima. Jadi orang beriman kalau itu punya mental spiritual yang kuat karena sholat tahajud yang istiqomah, Masya Allah, ketika melihat jumlah pasukan musuh yang besar, maka apa yang terbetik di dalam hatinya? Bukan rasa takut, bukan untuk berpikir lari, tidak. Tapi apa yang dikatakan? Hadza ma wa'adana Allah wa rasuluh. Wah, ini yang dijanjikan Allah dan Rasulnya. Jadi dicari. Janji Allah itu, pertolongan Allah itu dicari. Ya, ketika menghadapi musuh orang-orang kafir yang jumlahnya lebih besar. Wa ma zadahum illa imana wa taslima. Melihat jumlah pasukan orang kafir yang jauh lebih besar, bukan malah takut, bukan malah ragu, apalagi kemudian lari,
tapi justru semakin bertambah keyakinannya. Masya Allah. Tambah yakinnya. Kok bisa? Itulah karena punya kematangan spiritual. Maka orang beriman itu kalau menghadapi masalah dalam kehidupannya, dia tidak akan lari dari masalah itu. Dia akan hadapi dengan penuh kesabaran. Orang bisa menghadapi masalah, walaupun masalahnya besar sekalipun, karena dia tanda orang yang punya kematangan spiritual. Hidup ini tidak selalu mulus. Pasti hidup ini, pasti masing-masing di antara kita akan dihadapkan dengan masalah-masalah. Bagaimana supaya kita tidak bersedih hati, ragu, melangkah, maju ke depan, ya, optimis, ya. Maka bangun bekal hidup ini secara kemapanan spiritual. Lewat apa? Sholat tahajud, Bapak dan Ibu. Dan ini bisa dilakukan. Jadi sholat tahajud. Nah, sampai-sampai di dalam Al-Quranul Karim dan Sunnah Rasulullah SAW, agar umat Rasulullah ini termotivasi, ada di sana targhib untuk istiqomah sholat tahajud. Allah dan Rasulnya memberikan kabar-kabar gembira bagi orang yang menjadikan sebagian malamnya untuk tahajud, sholat lain. Ya. Di antara keistimewaan orang yang melazimkan untuk sholat tahajud, ya, itu sholat di saat banyak orang sedang tidur. Ya, sholatul lail wan nasu niyam. Sholat tahajud adalah sholat di malam hari di saat kebanyakan manusia itu sedang tidur. Maka orang yang bisa melakukannya ini, maka Allah akan berikan keistimewaan baginya. Apa di antara keistimewaannya? Qala Rasulullah, Allah berfirman dalam surah As-Sajdah, fala ta'lamu nafsu ma ukhfiya lahum min qurrati a'yunin jazaa'an bima kanu ya'malun. Jadi orang kalau istiqomah salat tahajud, Allah akan memberikan satu balasan yang sebelumnya Allah sembunyikan untuk mereka. Ukhfiya lahum. Ya. Allah sembunyikan karena karunia ini tidak bisa digambarkan dengan kata-kata. Apa itu? Qurrata a'yun. Masya Allah. Qurrata a'yun. Allah akan berikan kepadanya qurrata a'yun, yaitu kalau berjumpa dengan orang itu orang yang memandangnya senang dengannya, gitu. Jadi punya kewibawaan, itu namanya qurrata a'yun, gitu. Jadi wajahnya cerah, wajahnya bercahaya orang kalau istiqomah sholat tahajud. Gitu. Inilah yang kata anak muda sekarang, untuk terlihat cantik, supaya tanpa modal harus pergi keluar masuk salon kecantikan, maka ada caranya. Itu apa itu? Istiqomahlah sholat tahajud. Ya, itu nanti akan keluar sebagai karunia dari Allah yang disebut dengan inner beauty. Wah, ini kecantikan dari dalam. Kalau tidak percaya, punya anak gadis, umpamanya ada seorang gadis ingin menunjukkan, membuktikan janji Allah ini, sholat tahajud 2 bulan istiqomah. Sebelum tahajud, foto diri, simpan. Nah. Nanti setelah 2 bulan istiqomah sholat tahajud, foto lagi dirinya. Nanti bandingkan. Nanti pasti akan terlihat beda. Ya. Jadi jangan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah dahsyatnya salat tahajud. Ya. Maka kita amalkan. Jangan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian Allah berfirman dalam surah Al-Isra, orang yang istiqomah salat tahajud menjadikan sebagian malamnya itu qiyamul lail, maka Allah akan
berikan kepadanya kedudukan yang mulia. Ya, kedudukan yang mulia. Ya. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Agar Allah karuniakan bagi hambanya kedudukan yang mulia dalam kehidupannya di dunia, belum lagi mulia dalam kedudukannya di sisi Allah, salat tahajud. Salat tahajud. Pemimpin yang ingin disegani oleh umatnya, maka salat tahajud menjadi wiridnya, menjadi thariqahnya. Sehingga orang beriman sebenarnya tidak perlu mencari-cari thariqah untuk mendekatkan diri kepada Allah, tapi bisa dilakukan namanya thariqah rabbani, 7 perintah Allah dalam Quran surah Al-Muzammil ini. Ya. Tapi di dunia ini kan muncul banyak apa? Thariqah, macam-macam thariqah dengan amalan kekhususan masing-masing. Ya. Ada thariqah rabbani yang langsung Allah Subhanahu wa taala ajarkan kepada Rasulullah sebelum tampil ke gelanggang menyampaikan dakwah Islam ini dengan segala konsekuensinya. Apa thariqah rabbani itu? Inilah surah Al-Muzammil. Salat tahajud jamaah ini dilakukan. Ya. Sehingga orang beriman dari umat Rasul tidak perlu cari amalan-amalan lain. Kalau ingin mendekatkan diri kepada Allah, memanfaatkan mustajabnya sepertiga malam yang terakhir. Yang maksur dari Rasulullah, ya qiyamul lail. Qiyamul lail. Ya. Jadi jemaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Belum lagi ada berita gembira kata Rasulullah. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan dakwah di depan publik, Rasul bersabda, "Ayuhan nas, wahai manusia, afsus salam, tebarkan salam." Ini amal yang paling mudah dilakukan. Tebarkan salam. Ketemu teman, assalamualaikum. Ketemu sahabat, assalamualaikum. Ya, kata Rasulullah. Sampai Abdullah bin Umar itu setiap pagi dia ke pasar ngajak sahabatnya. Ternyata sampai di pasar, kata Zubair, Abdullah bin Umar tidak melihat barang, tidak menawar barang, tidak duduk-duduk dengan pedagang, tapi ternyata tujuannya ke pasar. Setiap ketemu orang, Abdullah bin Umar hanya ingin mengucapkan salam, assalamualaikum. Setiap ketemu orang di pasar, assalamualaikum. Setelah itu pulang dia. Afsus salam. Ya. Yang kedua adalah tut'imut ta'am, memberi makan. Nah, ini agak agak berkurang ini. Karena untuk bisa memberi makan harus punya modal. Nah, kalau salam tidak perlu modal. Tut'imut ta'am. Ya. Berikutnya lagi yang ketiga, lebih berat lagi. Wasallul arham. Sambung silaturahim. Dan yang paling berat ditaruh paling terakhir oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wasallul laila wan nasu niyam. Salatlah kamu di waktu malam, di saat semua orang sedang tertidur. Nah, ini Pak. Apa pahalanya? Kata Nabi, tadkhulul jannata bisalam. Kamu akan masuk ke dalam surga dengan selamat. Masya Allah. Ya. Jadi pahalanya surga, Pak. Janji dari Rasulullah bagi orang yang mendawamkan sholat tahajud. Dan masih banyak jemaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang istimewanya umat Rasulullah yang menapak tilas Rasulullah SAW di dalam membangun kematangan spiritualnya, membangun kematangan rohaninya, gitu. Lewat apa? Melaksanakan 7 perintah Allah dalam surah Al-Muzammil. Yang pertama, qumil laila illa qalila, nisfahu awinkus minhu qalila, yaitu apa? Salat tahajud. Nah, itu. Kemudian
Perintah kedua dalam Quran surah Al-Muzammil itu setelah perintah qiyamul lail, auzid alaihi warattilil Qur'ana tartila. Rattilil Qur'an. Perintah berikutnya untuk membangun kekuatan rohani seseorang, maka bacalah Al-Qur'an. Bacalah Quran. Dan membaca Quran di sini Allah tidak menggunakan pilihan kata Iqra'il Quran, tapi rattilil Quran. Artinya apa? Perintah di sini bacalah Quran dengan benar, dengan pelan, benar, penuh penghayatan. Itu namanya rattilil Qur'ana tartila. Maka tingkatan membaca itu dalam istilah bahasa Arab itu berbeda-beda, bermacam-macam. Ya. Kalau qoro'a, kalau membaca tanpa ada tajwidnya, tanpa ada dengongnya, tanpa ada jaharnya, idharnya, itu namanya qiraah. Qiraah. Seperti orang baca kitab, itu namanya qiraah. Ya. Orang belajar bahasa Arab qiraah. Kenapa? Ya baca saja tanpa memperhatikan tajwid. Itu qiraah namanya. Ya. Maka lucu nanti kalau belajar bahasa Arab kok di sana ada tajwid. Ya. Min aina anta qadim? Ya benar. Ana qadim min masjid. Ya. Jadi tanpa ada dengung. Nah, itu nama qiraah. Orang kalau baca Quran kok tanpa ada tajwid di sana, itu namanya qiraah. Ya. Itu bacaan yang paling rendah. Gitu. Di atasnya lagi, ya, itu namanya tilawah. Membaca Quran lengkap dengan ketentuan tajwidnya, panjang pendeknya, dengung tidaknya, itu namanya tilawah. Ya. Di atasnya lagi itu namanya rattala yurattilu tartilan. Nah, itu lebih lagi, Pak. Jadi membaca dengan pelan, benar tajwidnya, di situ ada penuh penghayatan. Itu namanya apa? Tartil. Gitu, Pak. Jadi untuk mendapatkan efek rohani yang kuat ketika kita berinteraksi dengan baca Quran, maka kita harus tadabbur Quran, membaca dengan pelan, penuh penghayatan terhadap makna-makna yang dikandungnya. Jadi jemaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini mana perintah Allah menggunakan pilihan warattilil Qur'ana tartila. Tartil, di atasnya tilawah. Di atasnya tilawah. Waduh Ustaz, kita susah kalau tidak ada Ustaz. Nah, yang membimbing, alhamdulillah sekarang sudah banyak Quran terjemahan bisa dipakai. Nah, ya, ada target tilawah 1 juz, nanti ada target tartil, ya, yaitu apa? Memahami dengan maknanya. Mungkin 5 ayat, mungkin 2 ayat istiqomah. Inilah yang akan membawa kepada asar spiritual kita. Ya. Jadi jangan dimuliakan oleh Allah SWT. Tingkatan yang tinggi interaksi dengan Quran, di atasnya tartila itu apa? Dirosah. Ya. Itu tingkatan paling tinggi. Karena apa? Dia membaca Quran, benar bacaannya, ada tajwid di sana, ada tafahum dan tafakkur di sana terhadap makna-maknanya, dan dikaji Quran dari disiplin ilmunya, dari segi tafsirnya, dari segi asbab nuzulnya, ya, dari segi istinbat hukumnya, itu namanya dirosah itu. Ya. Kegiatan ini disebut dengan tadarus. Jadi namanya tadarus itu baca Quran
dipahami maknanya dari berbagai macam dari sudut keilmuan, gitu Pak. Itu namanya dirosah. Maka maknanya darosa itu aslinya, darosa itu maknanya adalah menginjak sesuatu sampai luset, sampai hancur. Nah itu namanya darosa itu aslinya itu. Jadi orang yang baca Quran dibolak-balik bagaimana tafsirnya, apa asbabun nuzulnya, apa kandungan hukumnya, semua itu namanya dirosah. Nah itu. Jadi jangan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, perintah Allah dalam surah Al-Muzammil ini warattilil Qur'ana tartila. Nah, tartil Quran memiliki banyak hikmah. Dalam surah ini jelas, inna sanulqi 'alaika qawlan saqila, inna nasyi'atal laili hiya ashaddu wat'a wa aqwamu qila, inna laka fin nahari sabahan tawila. Ini kenapa Allah perintahkan Nabi salat tahajud, tartil Quran? Karena kamu ya Muhammad fin nahar, di waktu siang kamu punya aktivitas yang panjang, punya amanah yang harus diselesaikan. Allah menggunakan kata sabhan. Sabhan itu artinya itu renang, Pak. Ya. Kamu ya Muhammad harus menempuh jarak renang yang panjang sekali. Maksudnya apa? Bukan Rasulullah setiap hari kerjanya renang, enggak Pak. Tapi Rasulullah Allah menggambarkan tugas Rasulullah sangat berat. Kenapa? Seluruh potensi yang dimiliki oleh Rasulullah harus dikerahkan, diaktifkan semua dalam rangka menjalankan amanah Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah pilih kata sabhan di sini, bukan amalan, tapi sabhan tawila. Kenapa? Olahraga yang harus mengaktifkan seluruh badan dari ujung kaki sampai rambut, luar dan dalam. Olahraga apa? Olahraga renang. Ini kinayah dari Allah. Ya. Bahwa tugas Nabi itu berat sekali. Tapi kalau kita ini kan tugas kita yang berat sehari-hari kan mencari uang, Pak ya. Ya, mencari uang kan itu. Berkompetisi dalam bisnis itu sabhan tawilah itu, Pak. Gitu. Nah, bagaimana supaya tangguh itu, Pak? Punya kematangan spiritual, punya rohani yang kuat. Amalkan pesan Allah. Nah, Pak, sholat tahajud, jadikan Quran sebagai bacaan rutin kita. Ya. Kemudian yang ketiga, perintah Allah Subhanahu wa taala, wadhkurisma rabbik. Banyak berzikir kepada Allah. Banyak berzikir. Qiyamul lail, baca Quran, zikir, Pak. Nah itu. Ini namanya thariqah rabbani itu, Pak. Yang Allah ajarkan langsung kepada Rasulullah. Yang keempat, wa tabattal ilahi tabtila. Nah, Pak. Tabattul, banyak melakukan amalan-amalan sunnah selain perkara-perkara yang wajib. Nah itu, Pak. Rawatib diamalkan, duha diamalkan, gitu, Pak. Amalan-amalan sunnah. Ya. Yang kelima adalah fattakhidhu wakila. Setelah seluruhnya itu diamalkan dalam bentuk fisik tadi, fattakhidhu wakila. Allah merintahkan kepada Rasulullah SAW supaya tawakal kepada Allah. Pasrahkan hati kepada Allah. Kemudian berikutnya yang keenam, wasbir ala ma yaqulun. Sabar atas hinaan, caci maki orang-orang kafir, tuduhan-tuduhan yang tidak benar kepada Rasul. Sabar. Dan yang terakhir dalam surah Al-Muzammil adalah wahjurhum hajaran jamilah. Hijrahlah dari mereka dengan cara yang benar. Kebiasaan buruk yang ada pada masyarakat jahiliyah hendaknya kamu jauhi ya Muhammad. Maka makna hijrah setelah Fathul Mekkah adalah al-hijratu al-muhajiru ma hajara mimma nahallah. Hijrah itu makna yang selalu update dalam generasi umat Rasulullah adalah hijrah dalam makna meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah.
Nah, jangan sampai seorang mujahid lah kok malah ikut-ikutan bermaksiat. Wah, itu jangan berharap Allah akan turunkan kemenangan. Jadi inilah 7 azimah dalam surah Al-Muzammil yang seharusnya bagi umat Rasulullah, lebih-lebih bagi para dai, bagi para pejuang Islam untuk menjaganya sebagai amalan kesehariannya. Demikian jamaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang dapat kami sampaikan dari kandungan 7 perintah Allah dalam surah Al-Muzammil, semoga kita diberi haul dan oleh Allah sehingga kita bisa menjalaninya. Amin ya rabbal alamin. Demikian, karena mengingat waktu sudah Isya, kita dengarkan kumandang adzan Isya. Baik, terima kasih. Mungkin ada yang bertanya ya, monggo. Tidak ada yang bertanya? Baik, terima kasih. Saya simpulkan pesan dan perintah Allah dalam surah Al-Muzammil ada 7 tadi Pak ya. Sebagai umat Nabi kita berusaha mengamalkannya, lebih bagi seorang mujahid, mubaligh ya. Pertama adalah menghidupkan sholat tahajud. Yang kedua, istiqomah baca Quran secara tartil. Ya. Kemudian yang ketiga, banyak zikir kepada Allah. Yang keempat, amalkan sunnah, amalan-amalan sunnah, tabattul. Yang kelima, pasrah kepada Allah, tawakal. Yang keenam, bersabar. Dan yang ketujuh, tinggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Demikian kajian kita pada malam ini, semoga ada hikmah dan manfaatnya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atas